Ini sambil saya rekam. Sebelumnya itu adalah aritmatika. Nah, kemarin ada beberapa dari decoding.com yang saya ambil materinya ya. Nah, kebetulan kalau Java itu gratis, jadi kalian bisa pelajari materinya. Nah, selanjutnya untuk RPS ya, RPS kalian bisa download dan baca. Ini kan. Nah, ini ada RPS pemrograman berorientasi objek 1. Kalian bisa baca. Oke, saya akan cek materinya ya. Nah, kemarin saya sudah bikin namanya Java dasar ya untuk nama projectnya kan. Yang ini. Nah, di Java dasar itu ada command line interface sama graphic user interface. Oke, ini saya ulang lagi. Yang ini saya kasih nama backup. Java dasar ininya apa namanya? Command line interface dan graphic user interface. Nah, yang paling penting di dalam bahasa pemrograman Java ya. Yang pertama, kalian harus paham dulu konsep OOP-nya ya. OOP itu Object Oriented Programming, atau kalau dalam bahasa Indonesianya pemrograman berorientasi objek. Nah, nanti kalian ini boleh salah satu materi yang ada di sini ya, di decoding.com. Nah, kemarin kita belajar aritmatika ya. Nah, di aritmatika itu ada nilai integer, ada long, ada double, float. Kemarin sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita akan belajar string ya. Jadi tugas kemarin itu ada inputan kan? Ya, ada inputan. Kemudian ada operator ya. Nah, cuma yang akan kita praktekkan nanti pakainya NetBeans ya. Kalau di sini pakainya IntelliJ. Gak ada masalah, hanya saja memang kalau IntelliJ tuh agak berat ya, lebih berat. Jadi kalau kalian mau pakai IntelliJ juga nggak apa-apa. Kalau saya sudah biasa pakai NetBeans ya, NetBeans 7 untuk aplikasi desktopnya. Ini IntelliJ. Nah, kalau kalian sudah terbiasa atau bisa menguasai pemrograman Java dasarnya, nah kebetulan kalau di TI itu kurikulumnya itu ada membuat bahasa pemrograman Android atau pemrograman mobile di semester 4. Jadi nanti semester 2 kan PBO 1, semester 3 PBO 2, PBO lanjut. Nah, di semester 4-nya membuat aplikasi Android dasar. Nah, Android dasarnya itu dari Java, masih pakai Java dan Kotlin ya. Nah, kalau awalnya kalian sudah belajar Java, berarti tinggal melanjutkan saja nanti. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung pembahasan ke string. Nah, di sini ada string. Pertama, dideklarasikan dulu variabelnya, string. Nama variabel hello world. String di Java harus ditandai tanda petik 2. Ya. Nah, string itu apa sih? String itu kan merupakan sebuah tipe data referen ya. Jadi terdiri dari beberapa karakter. Terdiri dari beberapa kumpulan karakter yang dinamakan dengan string. Nah, contoh kalau karakter ini kayak gini ya. Jadi karakter itu cuma satu. Nah, ini karakter di dalam array. Ada D, I, C, O, D, I, N, G di coding. Nah, ini karakter. Nah, kalau ini adalah string. Nanti di string itu ada length itu panjang karakter, ada char art, ada format, substring, contents,
equals is empty concat replace dan seterusnya. Nanti kita akan coba implementasikan ke NetBeans, baik itu sebagai command line interface atau CLI maupun sebagai GUI, graphic user interface. Oke, langsung aja. Pertama, file new project kan. Nah, pilih Java application ya. Oke, saya nggak akan mengulang lagi ya yang kemarin. Langsung lanjutkan saja. Next. Nah, saya sarankan sih kalian pakai NetBeans 7 aja dulu semua. Barangkali kalau misalkan pakai NetBeans 7 barangkali beda versi ya, kemudian beda fungsi ya, beda tampilan gitu kan, nanti kalau beda tampilan bingung. Oke, di sini saya buang ya uncentang. Kelihatan nggak? Yang di belakang kelihatan nggak ya? Ya soalnya kena sinar matahari jadi ngeblur nih. Harus saya gedein dulu. Nah ini kelihatan nggak? Nah yang ini saya uncentang ya, uncentang terus kemudian saya simpen di tempat yang aman ya. Saya rekomendasikan sih jangan di C ya. Kayak saya taruh di PBO 1 2022. Saya bikin lagi project baru ya. Java dasar. Di sini saya simpan di folder PBO 1 2022 Java dasar. Nama projectnya Java dasar. Kemudian finish. Nah selanjutnya kita bikin package baru. Package barunya tadi apa paketnya? Command ini ya. Satunya graphic user, tulisan grafiknya kayak gimana? Pakai Inggris ya. Kayak gini. Kayak gini nggak? Kayak gini ya, bener ya? Iya, bener, Pak. Oke, ini saya maksudnya ngulang aja ya. Mengulang cara bikin project. Barangkali ada yang belum paham cara bikin project ya. Nah, kan yang ngumpulin tugasnya cuma 7 orang ya. Jadi barangkali nggak paham. Nah, ini saya copy lagi, saya balikin. Saya balikin lagi. Nah, ini kan source code-nya adanya di SRC ya. Nah, ini saya copy. Maksudnya ini dibalikin lagi ya. Jadi supaya materi yang sebelumnya ada. Jadi yang pertama tadi saya ngasih contoh bikin project baru ya. Nah, ini kan ada ya. Nah, terus di backup di SRC graphic user interface. Nah, saya taruh lagi Java dasar. Oke ya. Oke, jadi sudah lengkap lagi materi yang sebelumnya. Saya clean and build. Nah, nanti video ini saya kirim ya, saya kirim kalian pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar string. Oke, misalkan di sini kita ketik namanya boleh Java class, boleh Java main class. Kalau mau Java main class berarti
nanti dia langsung public static void mainnya itu udah langsung dibuat Java main class. Oke, kita bikin Java main class ya yang baru, belajar string. Oke, belajar string sudah. Kemarin apa namanya? Untuk inputan pakainya apa? Scanner ya. Oke, berarti scanner control spasi. Nah, kemarin ada yang nanya jawab sunpennya error. Nah, itu biasanya belum diimport di sini. Makanya kalau bikin di netbin, kontrol spasi. Nah, pilih yang ini. Ini yang scanner ya, Java titik util ya. Nah, nanti diklik akan tampil import. Ya. Kalau misalkan importnya belum ada, dia nanti error. Nah, errornya kayak gini. Ya. Nah, nanti minta import. Jadi harus diimport. Ya, oke. Misalkan inputan sama dengan new scanner sistem titik in. Input nama Anda, misalkan sistem out titik print. Nah, kalau ln itu kan pakai dia ganti baris ya. Input nama Anda. Nah, nanti di sini ada inputan string. Inputan stringnya string nama sama dengan inputan titik next line. Next string ada nggak ya? Next line berarti. Nah, next line itu string. Nah, jadi input nama Anda, misalkan saya ambil nama yang panjang, Rosmi Alfi Wahidah. Nanti ya. Nah, input nama Anda. Nah, terus kita panggil nama Anda adalah itu kan sistem titik out titik println. Nama Anda adalah, ini pakai sama dengan aja ya. Boleh sambil ngikutin ya, apa ya? Nama, panjang karakter Anda adalah. Nah, kalau panjang karakter tadi pakai apa? Length TH ya. Panjang karakter sama dengan nama titik length. Jadi ditambahin titik length. Nah, di materi ini, nah kalian lihat. Tuh. Kalau ditambahin length digunakan untuk mengetahui panjang atau jumlah karakter dalam string. Oke, saya akan ambil contoh nama yang paling pendek. Di sini yang namanya cuma 3 suku kata siapa? Ada nggak? Hah? Siti mah 4. Ada namanya Ade? Oke. Jamaluddin Udin 4. Oke, clean and build dulu. Clean and build ya, supaya semuanya jadi kelas ya. Terus klik kanan, run file. Kalau kalian mau nyoba, foto aja, foto terus coba. Input nama Anda, AD. Nah,
Nama Anda adalah AD, panjang karakternya 3. Bener nggak? Nah, panjang karakternya pakai length TH. Ya? Oke? Paham ya? Nah, misal, Pak, bisa nggak di sini mau ada jarak gitu kan? Pakai enter ke bawah ganti baris bisa. Nah, kita tambahin di sini. Di sini paling. Coba. Didi. Nah, nama Anda lah Didi. Berapa Didi karakternya? 4. Coba saya ambil nama yang paling panjang. Nanda Nabila Putri. Rosmi Alfi Wahida. Rosmi Alfi Wahida. Nah, berapa tuh? 18. Di sini yang nama yang panjang siapa ya? Raka Dewa Pratasya. Saya pengen tahu Raka Dewa Pratasya ada berapa? Raka Dewa Pratasya 19. Spasi dihitung nggak? Ya, dihitung. Dihitung ya. 1, coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Dihitung, spasi itu termasuk ke dalam karakter. Oke, selain length, apalagi? Char it digunakan untuk mengambil sebuah karakter berdasarkan indeks tertentu. Oke, char it. Ini saya copy ya. Kita akan pakai char it. Char it adalah char it digunakan untuk mengambil sebuah karakter berdasarkan indeks tertentu. Oke, misalkan saya mau ngambil indeks keempat dari nama Raka Dewa Pratasya. Sistem titik out titik print pln ambil karakter dari nilai tertentu. Nah, nilai tertentunya misalkan yang keempat. Berarti plus nama titik char it ya. Kelima misalkan. Oke, kita running. Input nama Anda. Yang lain deh. Di sini yang namanya cuman satu suku kata Jamaluddin ya. Kayak saya kan sama kan Rosidin. Jamaluddin, bener nggak? 9. Oke. Di sini saya ngambil suku kata kelima. Suku kata kelima. Nah, kalau ngambil char A, dia ngambilnya dari indeks ke 0. 0, J-nya 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. U. Bener kan? U. Paham nggak? Paham ya? Jadi ini contoh penggunaan string. Dan ini biasanya nanti sering dipakai ya untuk manipulasi string. Jadi misalkan saya pengen tahu panjang karakternya Jamaluddin berapa gitu kan, pakainya nama titik length ya. Oke, selanjutnya nanti sisa yang lain buat tugas. Selanjutnya saya mau ambil untuk supaya jadi kecil semua, kemudian besar semua. Kalau kecil semua tuh lowercase,
kalau besar semua itu uppercase. Oke. Sekalian mengubah format string menjadi kecil semua to lowercase. Silakan bisa sambil dicoba ya. Udah. To lowercase mengubah format menjadi besar semua. To uppercase mengubah format string menjadi huruf kapital semua. Gimana caranya? Sistem titik out titik print kontrol spasi ya. Manfaatkan kontrol spasi ya. Mengubah huruf kecil semua. Plus nama titik to lower case. Kalau huruf besar semua to upper case. Oke, paham ya? Mengubah huruf besar semua. Oke, kita tes. Abdul Wahid Bashir ada. Misalkan saya input namanya seperti ini, Abdul Wahid, boleh nggak? Boleh kan, bebas kan? Suka-suka saya ya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Kita lagi belajar ngetik nih. Enter. Nah, panjang karakter 18, ambil nilai tertentunya 0. Bukan 0, dia pas yang kelima dapatnya spasi. Kalau spasi kan nggak tampil. Bener ya? Yang kelima dapatnya spasi. Ngitungnya dari 0. Kalau chart ngitungnya dari 0, jangan 1. Kalau dari 0 bener kan? Dia dapatnya spasi. Nah, itu mengubah huruf kecil semua. Awalnya saya ngacak, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, di situ kecil semua. Itu uppercase, besar semua. Paham sampai sini? Oke. Sekarang ini rekamannya 15 saja ya. Sekarang kita implementasi ke GUI. Klik kanan new frame form. Frame belajar string. Oke. Ini saya di zoom supaya yang di belakang bisa kelihatan ya. Oke. Di sini saya pakai label. Manipulasi string. Oke. Terus saya kasih pembatasnya pakai separator. Nah, di sini kita bisa atur properties. Ya, misalkan kita atur huruf ininya bold 18. Nah, bold 18. Terus posisinya horizontal alignment di tengah. Nah, sebenarnya enak ini sih ya. Tampilannya GUI kan? Grafik user input nama Anda. Input nama Anda. Terus pakai apa ya? Text ya, text field ya. Ya,
barangkali namanya ada yang panjang, saya kasih yang panjang ini. Ini kita blok dua-duanya, klik kanan, same size, same height, tingginya biar sama. Terus ini kita kasih namanya text, yang variable name ya, text input nama. Nah, nanti kita bisa lihat di sini navigatornya text input nama. Nah, untuk hasilnya kita bisa pakai text pen. Informasinya kita bisa pakai text pen ya. Coba ya. Kita bisa pakai text pen. Nah, yang text pen kita bisa editable false. Enable ya. Enable false. Kalau pakai label bisa sih, cuma kalau label, coba aja label dulu ya, label dulu aja ya. Informasinya kita pakai label. Ini kita gedein. Ini kita kasih nama text label info. Jadi nanti dari inputan string di sini kasih keterangan. Terus kasih button. Di sini saya kasih nama proses. Di sini saya kasih nama button proses. Nah, oke. Sementara kayak gini dulu ya. Nanti di desainnya nanti belakangan. Kita akan mencari panjang karakter, terus mengambil karakter tertentu, huruf kecil semua, huruf besar semua. Oke. Nah, berarti di sini kita klik 2 kali. Nah, klik 2 kali. String text string nama sama dengan text input nama titik get text. Oke, satu lagi ada yang namanya trim. Nah, trim itu menghapus spasi awal. Misalkan raka spasi sampai 3. Nah, setelah raka itu spasi 3-nya nggak dianggap, dibuang. Itu pakainya trim. Ya. Oke, di sini kita trimnya nggak usah dulu. Nah, pertama kita akan menampilkan ke label info titik set text. Yang pertama apa tadi? Panjang karakter ya. Panjang karakter. Terus, kalau kayak gini nggak bisa ya. Kalau pakai label nggak bisa deh. Soalnya nanti limpah-limpah ya. Coba aja dulu ya. Terus ambil karakter tertentu. Label info titik set text. Nah, coba ngambil 2 dulu ya. Kita scanning 2 dulu. Ini clean and build dulu. Ya, saya normalin dulu ya. Saya normalin dulu supaya hasil rekamannya tidak terlalu besar layarnya. Oke.
Kita running. Ya, 30 menit. Nah, di sini ada inputan. Nah, misalkan JText field. Nah, ambil karakter nilai tertentu tadi yang kelima ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 F. Nah, cuman yang panjang karakternya kan nggak kebaca. Soalnya ketimpa sama yang baru. Ketimpa sama yang kedua. Yang pertama dia udah manggil panjang karakter, tapi nggak tampil. Ya. Kalau mau digabung, caranya gini. Kalau mau digabung bisa sih pakai label, tapi digabung. Nah, misalkan panjang karakter. Nah, di sini saya tambah. Ini boleh enter. Ambil karakter tertentu. Coba ya. Tapi kurang bagus sih. Nanti kita ambil komponen yang cocok aja. Jamaluddin. Nah, panjang karakter 9, ambil karakter dari nilai tertentu sama dengan U. Bisa kan dua-duanya, cuma dempet ya. Dempet. Coba kalau kita pakai slash n. Slash n di sini ya, slash n. Coba ya, bisa nggak ya slash n? Slash n itu enter ke bawah. Raka Dewa. Nah, nggak bisa pakai slash n kalau di label. Berarti komponen yang cocok nggak bisa pakai label. Kita ganti, pakainya bisa pakai text pen atau text area. Kalau text area kan bikin inputan alamat ya. Pakai list aja, pakai list. Nah, pakai list. Nah, sebelumnya kita reset dulu kan. Kita reset. Maksudnya di reset itu ketika tampil pertama kali itu reset dulu. Ada yang error. Nah, reset itu ini hilang. Nah, tadi ada yang error soalnya saya hapus label infonya ya. Ya. Saya komentari dulu. Nah, kita pakai reset. Nah, di sini kita kasih judul. Set title belajar string. Ya. Nah, terus nanti ada private void string reset. Jadi kita reset yang teksnya, teks input nama kita set teks bisa 0 atau boleh 0, boleh ini ya. Ya, kalau mau 0 juga boleh. Kemudian yang list ini kita kasih nama ya. Yang di sini kita kasih nama list info. List info titik remove all. Nah, nanti di sini ada reset, kita panggil reset. Nah, nanti yang ini list info titik add. Add-nya apa? Nah, yang di-add yang pertama panjang karakter. Add item kayaknya sih.
add kok bisa ya, nggak bisa. Paste info item ya. Oke, coba browsing dulu ya. Bentar. Saya lupa untuk. Jadi ada default list model. Di sini saya panggil model sama dengan new default list model. Nah, kemudian list info add element. Oh, nggak bisa. Model titik add elemen. Nah, add elemennya kita tambahin ini. Nah, nanti model titik add elemen lagi, tambahin, ambil karakter ya. Nah, ketik 2-nya kurang. Nah, kemudian model titik add elemen satu lagi. Misalkan tadi mengubah huruf kecil semua. Mengubah huruf besar semua. Nah, baru list info sama dengan new list model. Itu coba dulu ya, kita tes. Oke. Oh, ini belum dimasuk riset ya. Raka Dewa proses. Tidak terjadi apa-apa ya. Ada error nggak? Kita tes. Tidak terjadi apa-apa. List info. Di dalam sini ada string, kemudian ada array. Nggak mau ya. Nggak mau dia. New default list model. Default list model. Nggak mau, kenapa ya? Error. Nggak support di 1.6, supportnya di 1.7. Jadi yang saya buat apa netbinnya JDK-nya 1.6 ya, jadi nggak mau. Kalau 1.7 dia mau. Oke, kita coba cari yang lain.
Ini nggak error, tapi tidak tampil ya. Tidak tampil. Coba. Ada jelis string. Di sini string. Nah, tadi yang ini nih nggak support. Jelis. Ya, coba ya. Harusnya sih kayak gini ya. Kita coba dulu. Raka. Nah, cuma ini belum ke remove. Oh, ada error. Ada error ya. Oh, kurang. Harusnya Raka Dewa. Nah, bisa ya? Kenapa tadi kalau Rakanya aja nggak mau? Error. Karena ini Raka ada berapa suku kata? Nah, yang char it tadi pakai yang kelima kan? Nah, sekarang kita reset. Jadi maksud reset itu gini. Ketika pertama kali dijalankan, si item 1, item 2, 3, 4, 5-nya kosong. Nah, ini ya udah bener kan, udah kosong kan? Nah, berarti sama pakainya model. Jadi modelnya kosong. Kalau di sini saya udah pakai remove all, nggak bisa ya. Coba remove-nya aja. Browsing lagi aja. browsing rekam. Oke, kita cek jelisnya, dimasukin model dulu, set model, terus remove all element. Modelnya model titik remove all element, sama kayak yang tadi. Nah, terus si modelnya dimasukin ke list info, set model. Model. Nah, gitu ya. Harusnya sih bisa. Ya. Jadi pertama didefinisikan model. Nah, modelnya di remove dulu semua, terus dimasukin ke list info. Nanti di video tutorial, nah hilang kan? Nggak ada? Nggak ada ya? Saya pakai nama yang lain. Abdul Wahid Bashir. Abdul Wahid Bashir. Nah, panjang karakter ini kurang panjang ya. Nah, panjang karakter 18. Ambil karakter dari nilai tertentu spasi ya. Mengubah huruf semua kecil semua. Loh, kok ini kecil? Yang ini harusnya besar ya. Oke, kita cek. Belum diganti. Nah, ya. Tadi copy paste kan? Nah, copy paste tapi nggak lupa diganti. Oke. Terus ininya kurang panjang. Saya panjangin lagi. Oke. Terus running. Insya Allah nanti hari ini hari pasti Rabu. Kamis saya ada. Ini Selasa apa Rabu? Oh, Selasa. Mudah-mudahan Kamis lah. Kamis nanti sudah mulai untuk mengerjakan UTS. Jadi hari Rabu ada materi-materi tambahan. Nah, Kamisnya soal UTS.
Fauzia kayak gini bukan? Digabung nggak Azharonya? Gini. Panjang karakter 14. Ambil karakter dari nilai tertentu. Tadi yang diambil 5 kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mengubah huruf kecil semua, mengubah huruf besar semua. Oke ya. Nah kalau gue kan enaknya gini ya, bisa ganti-ganti. Omarudin. Kan? Oh ya, satu lagi tombol reset. Tombol reset. Kita tinggal panggil reset kan. Nah. Siti Aisyah. Ya. Reset. Diki Mulyana. Proses reset. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk pertemuan hari ini kita sampai pembahasan string. Nah, nanti untuk modul-modul atau tutorial selanjutnya nanti saya sempatkan buat video tutorial ya. Insya Allah di hari Rabu atau Kamis, paling lambat hari Kamis lah, hari Kamis saya sudah menyiapkan untuk UTS ya.